Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiaranti, MN 18D, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik peningkatan penyewaan alat berat dan lahan batubara pada PT Prima Multi Andalguna. Latar belakang, alasan saya memilih judul mengenai peningkatan penyewaan alat berat dan lahan batubara pada PT Prima Multi Andalguna ialah karena peningkatan penyewaan itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Semakin tinggi tingkat penyewaan produk perusahaan tersebut, semakin bagus untuk kesejahteraan perusahaannya. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat. PT Prima Multi Andalguna berdiri pada tanggal 23 Juni 2005 berdasarkan akta pendirian perusahaan terbatas yang dikeluarkan oleh Notaris Gabi Siantori SH dengan nomor 70 Kalimantan Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan nomor C21502/HT 0101 tahun 2005 tanggal 03 Agustus 2005. PT Prima Multi Andalguna merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan alat berat. Dalam penyediaan alat berat, perusahaan saat ini mampu menyediakan ekskavator, well, loader, dan unit pemecah batu bara, crushing plant. Profil perusahaan. Di sini ada logo PT Prima Multi Andalguna dan profil perusahaan. Nama perusahaan PT Prima Multi Andalguna. Tanggal berdiri 3 Agustus 2005. Alamat Jalan Ahmad Yani, kilometer 21,5, Landasan Ulin Timur, Liang Anggang, nomor 16, RT 12, RW 03, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jenis perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan alat berat. Jumlah karyawan ada 40 orang. Untuk produk ada ekskavator, well loader, dan unit pemecah batu bara, crushing plant. Untuk emailnya ada primamultiandalguna@gmail.com. Visi dan misi perusahaan. Untuk visinya, menjadikan PT Prima Multi Andalguna perusahaan profesional di bidang usaha penyediaan alat berat yang berkualitas, yang berwawasan lingkungan dan kemasyarakatan. Arti dari berwawasan lingkungan itu dalam menjalankan usaha, perusahaan sangat memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi dengan kaedah lingkungan ini. Maka diharapkan dampak yang akan timbul dapat diminimalisir. Untuk pengertian berwawasan kemasyarakatan ialah dalam menjalankan usaha, perusahaan mengutamakan tenaga kerja yang tersedia stockpile. Dengan harapan semakin banyaknya tenaga kerja akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar stockpile, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk misinya, memberikan kualitas terbaik dari ragam produk, peralatan, dan juga pelayanan yang memuaskan. Tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Manajemen adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efisien, di mana meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam lingkungan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Asauri 2004 halaman 12, mengatakan manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Subagio 2001 halaman 1, manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan mengkoordinasi kegiatan orang lain. Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan manajemen meliputi perencanaan, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan. Tinjauan pustaka. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan usaha pengelolaan dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Menurut Dewi Utari 2014 halaman 1, manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencairan dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Menurut Agus Sartono 2015 halaman 6, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif,
maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2009 halaman 3, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tinjauan pustaka. Peningkatan penyewaan. Pengertian penyewaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2001, adalah proses cara pembuatan, menyewa atau menyewakan yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih di muka pada awal pemakaian barang atau di belakang, sesuai dengan kontrak perjanjian. Jadi, peningkatan penyewaan merupakan suatu cara atau usaha yang dilakukan agar kegiatan menyewa atau menyewakan dapat berjalan lebih baik. Tujuan kerja praktek. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah atau untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode penelitian dalam melakukan kerja praktek yang penulis gunakan adalah metode block release, yaitu suatu metode yang dilakukan pada waktu tertentu dalam waktu 3 bulan. Yang pertama, studi lapangan, field research, dengan mengadakan penelitian langsung ke perusahaan di mana penulis melaksanakan kerja praktek. Adapun bentuk-bentuk studi lapangan yang dilakukan antara lain pengamatan, observation, wawancara, interview, dokumentasi, pengumpulan, pemilihan dan pengolahan bukti-bukti serta data-data yang berhubungan dengan bidang kajian laporan kerja praktek yang diteliti. 2. Studi kepustakaan, library research, yaitu untuk penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku-buku dan diktat yang berhubungan dengan objek penelitian. Pelaksanaan kerja praktek. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Pertama, tugas utama pekerjaan yang berhubungan dengan peminatan dan judul. Pembelajaran pembuatan laporan keuangan PT Prima Multi Andalguna. Mengetahui secara rinci proses pembuatan laporan keuangan sesuai prosedur. Membuat buku kas bulanan, membuat jurnal keuangan, memahami aplikasi program yang digunakan perusahaan, menginput data keuangan ke aplikasi yang sudah ada di perusahaan. Kedua, pembelajaran teknik pemasaran di PT Prima Multi Andalguna. Memahami pemasaran yang dilakukan perusahaan, mendapatkan informasi terkait proses pemasaran, membantu dan mendampingi perwakilan perusahaan dalam bertemu klien, memahami aturan cara penyewaan alat berat dan lahan batubara. Pelaksanaan kerja praktek. Ada tugas pendukung, yaitu pekerjaan tambahan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktek. Mengetahui peralatan yang disewakan oleh PT Prima Multi Andalguna, serta membantu melakukan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi perusahaan PT Prima Multi Andalguna. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Ketika praktikan melaksanakan kerja praktek selama 3 bulan, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kendala tersebut antara lain ada kendala internal dan eksternal. Untuk kendala internal, praktikan memiliki pemahaman yang masih minim terkait hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Praktikan ditempatkan pada bidang usaha penyewaan alat berat dan lahan batubara, yang mana praktikan sama sekali masih asing dengan usaha tersebut. Untuk kendala eksternal, dalam pengamatan praktikan selama menjalani PKL, praktikan menemukan masalah yang ada di divisi usaha penyewaan.
Adapun masalah tersebut antara lain, manajemen sumber daya manusia kurang baik. Dengan begitu, banyaknya usaha yang dijalankan dengan segala prosedurnya. Tentunya jumlah karyawan yang dibutuhkan tidak bisa hanya satu saja. Namun, pada kenyataannya di divisi usaha penyewaan hanya terdapat satu karyawan yang bertugas mengurusi segala administrasi unit usaha penyewaan, mulai dari pembuatan kontrak hingga penagihan. Permasalahan dan solusi. Di sini ada solusinya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka saya telah memberikan solusi terhadap kendala internal maupun kendala eksternal tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut. Kendala internal. Praktikan dalam mengatasi kendala yang berkaitan dengan pemahaman praktikan terhadap proses perpanjangan pembuatan tagihan, yaitu dengan berusaha belajar dan mengembangkan diri agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 2. Kendala eksternal. Membantu mengerjakan konfirmasi sewa, membuat timesheet, membuat invoice dengan berbagai kendala yang ada. Praktikan menyadari bahwa praktikan memiliki banyak keterbatasan untuk dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Namun praktikan dapat sedikit membantu meringankan beban kerja pada karyawan yang bertugas di divisi tersebut. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, praktek kerja lapangan merupakan kegiatan dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat selama proses tatap muka perkuliahan. Tidak hanya itu, dengan adanya kegiatan ini, maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal lebih jauh kondisi serta gambaran dari lingkungan kerja sebuah instansi atau perusahaan. Berdasarkan hasil laporan praktik kerja lapangan di PT Prima Multi Andalguna, Kalimantan, dapat diperoleh kesimpulan diantaranya, praktik yang dilaksanakan di PT Prima Multi Andalguna memberikan pengalaman yang nyata kepada praktikan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan transaksi atau keuangan. Dalam melakukan praktik kerja lapangan, praktikan menemui beberapa kendala berupa waktu yang minim, namun dapat diatasi dengan manajemen waktu pengerjaan. Di setiap waktu senggang, praktikan selalu luangkan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan institusi. Selain itu, kendala dalam hal kesibukan di luar kegiatan. Kesimpulan dan saran. Setelah praktikan menarik kesimpulan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Prima Multi Andalguna, maka praktikan mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca, perusahaan, dan khususnya bagi praktikan sendiri, agar dalam pelaksanaan kerja yang sesungguhnya dapat diterapkan lebih baik lagi. Saran-saran yang akan dipraktikan berikan adalah sebagai berikut. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan, diharapkan untuk dapat menambah dan mendalami ilmu yang dipelajari di perkuliahan, agar dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan tidak banyak mendapatkan kesulitan. Diperlukannya kerjasama antara pihak universitas dan fakultas, khususnya dengan instansi terkait. Dalam kondisi ini dapat memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL dan menjalani kerjasama yang baik ke depannya, dan dapat berpeluang dalam rekrutmen yang diadakan perusahaan dalam jangka panjangnya. Di sini ada lampiran foto kegiatan bersama Bapak Rusdi, Kepala Keuangan. Di sini ada foto lampiran kegiatan, ada alat beratnya juga. Yang sebelah kiri ini ada crushing plan, yaitu alat untuk penghancur batu bara. Ada loader juga, ada excavator, ada well, dan ada truk untuk mengangkut batu baranya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.